Gua nanti yang salah, mata gue pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Nabila Elansari dan bersama teman saya. Putri Anggraini, Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sumber pengembangan Islam. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedang apabila kita meneliti makna jahada, artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian, menurut bahasa, ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang bersungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan. Di sisi lain, ada pengertian ijtihad yang telah dipergunakan oleh sahabat Nabi. Mereka memberikan batasan ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada Al-Quran dan Sunnah. Baik yang terdekat itu diperoleh dari nas yang terkenal dengan kias atau diperoleh oleh maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang disebut dengan maslahat. dari definisi yang disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad. Satu-satunya adalah zani. Zan artinya pengertian yang berat kepada benar dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Usul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih mujtahid untuk mendapatkan zan atau dugaan kuat tentang hukum syara. Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid. 3 syarat yakni bersifat umum, utama, maupun pendukung. Adapun persyaratan umum yaitu sebagai berikut. 1. Berakal balik. 2. Berakal. 3. Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep pelik dan abstrak. Yang keempat ada memiliki keimanan yang baik. Adapun persyaratan utama yaitu sebagai berikut. Memahami bahasa Arab, menguasai ilmu usul fikih, memahami Al-Quran secara mendalam, memahami sunnah, memahami tujuan-tujuan persyaratan hukum maqasid asyariah. Adapun persyaratan pendukung yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui ada atau tidak adanya dalil al-qat'ih yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas. 2. Mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama atau ma'rifah mawadi al-khilaf. Yang ketiga, memiliki sifat takwa dan kesolehan sholat al-mujtahid wa taqwa. Fungsi ijtihad, adapun fungsi ijtihad diantaranya fungsi ijtihad al-ruju', kembali mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran, sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kedua, fungsi ijtihad al-ihya kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun hukum berijtihad. Dalam buku Usul Fikih Zain Amiruddin 3, ada 3 kriteria hukum berijtihad, yaitu 1. Wajib ain, yakni apabila seseorang yang ditanya perihal hukum suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu akan hilang sebelum ditetapkan hukumnya, demikian pula seseorang yang segera ingin mendapatkan kepastian hukum untuk dirinya sendiri, dan tidak ada mujtahid yang bisa sesegera ditemui untuk mendapatkan fatwa perihal hukumnya. Yang kedua ada wajib kifayah, yakni bagi seorang yang ditanya tentang suatu peristiwa hukum, dan tidak dikhawatirkan segera hilangnya peristiwa itu, sementara di samping dirinya masih ada mujtahid lain yang lebih ahli. Yang ketiga ada sunnah, yakni berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum yang belum terjadi, baik ditanyakan ataupun tidak ada yang mempertanyakan. Dan terakhir yaitu haram, yaitu ijtihad pada 2 hal. Pertama, berijtihad pada permasalahan yang sudah tegas atau qat'i. Hukumnya baik berupa ayat
atau hadis, dan ijtihad yang menjalani ijma. Kedua, berijtihad bagi seorang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid. Karena hasil ijtihadnya tidak akan benar, tetapi menyesatkan. Dasarnya karena menghukumi sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram. Selanjutnya, macam-macam ijtihad. Berikut jenis-jenis atau macam-macam ijtihad. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut, fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Sudut zuri'ah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Istihab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Terakhir, ada ijtihad adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Adapun contoh ijtihad. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasannya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakannya dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Kesimpulan dan penutup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam sangat menganjurkan seseorang yang mampu untuk melakukan ijtihad. Tidak perlu para ulama atau mujtahid. Seorang pemikir Islam dituntut untuk mempertimbangkan kondisi yang dihadapi dalam melakukan ijtihad, karena fleksibilitas dalam berijtihad merupakan keniscayaan yang harus ada. Hal tersebut dilakukan mempertimbangkan perkembangan zaman dan letak geografis sebuah komunitas umat yang menyebabkan adanya masalah-masalah baru yang harus segera dipecahkan. Walaupun demikian, mudahnya untuk melakukan ijtihad dalam agama, akan tetapi harus memenuhi kaidah dan kriteria yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pemikir agar hasil pemikirannya mempunyai kekuatan hukum. Sekian penjelasan dari ijtihad. Bila ada kurangnya mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.